Halo minasan, kembali lagi bersama saya di Mainichi Nihongo. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menerangkan tentang pola kalimat dalam buku Minna no Nihongo. Yang pastinya Minna no Nihongo 1 ya. Nah, pada kali ini kita akan mencoba untuk menerangkan tentang Dai-Ikka atau pelajaran 1. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelum kita mulai pembahasannya, tidak lupa kami ingatkan untuk kalian semua terus mendukung pergerakan kami dengan cara subscribe channel kami, yaitu Mainichi Nihongo, agar bisa bermanfaat kepada yang lainnya. Langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Dalam pelajaran 1 kali ini ada pola kalimat, yaitu kata benda 1 wa, kata benda 2 des. Partikel wa di sini dibaca wa atau partikel h. Ya, ini adalah huruf h yang dibaca wa, berfungsi sebagai partikel dalam bahasa Jepang. Jadi partikel dalam bahasa Jepang itu ada banyak ya. Jadi harus perhatikan dengan seksama. Nah, partikel wa di sini digunakan sebagai penanda subjek atau topik pembicaraan. Nah, topik pembicaraan itu adalah kalian sedang membicarakan apa ataupun yang lainnya. Dan yang kedua adalah tentang des. Des yaitu yang ada pada akhir kalimat. Kata benda yang diikuti des menjadi sebuah predikat. Nah, des juga bisa berarti kesimpulan ataupun rasa hormat kepada lawan bicara, atau bisa dikatakan untuk sopannya ya minasan. Nah, bagaimana? Langsung saja kita lihat contoh pola kalimatnya. Contoh yang pertama adalah watashi wa doni desu. Watashi wa doni desu, yang berarti saya adalah doni. Dan contoh yang kedua adalah watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu, saya adalah mahasiswa. Dan untuk contoh berikutnya adalah ano hito wa santoso sang desu. Ano hito wa santoso sang desu, yang artinya orang itu adalah Tuan Santoso. Nah, di sini nama dengan sang itu bisa berarti tuan, saudara, saudari, ataupun nyonya juga bisa ya. Jadi setiap nama diucapkan dengan sang itu menjadi lebih sopan. Oke, itulah tadi untuk pembahasan tentang partikel wa dan des. Oh, ternyata masih ada contoh satu lagi teman-teman, yaitu Agus sang wa isa des. Jadi saudara Agus adalah seorang dokter. Nah, dari 4 contoh ini semoga teman-teman bisa mengerti ya tentang maksud dari partikel wa dan des. Beranjak ke pola berikutnya, yaitu kata benda 1 wa, kata benda 2 ja arimaseng atau dewa arimaseng. Ja arimaseng atau dewa arimaseng adalah bentuk negatif dari des. Bentuk negatif itu apa? Ya, misalkan tadi saya adalah doni, maka saya adalah bukan doni. Itu adalah contohnya untuk bentuk negatif ya. Nah, ja arimaseng biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi kalau sehari-hari itu misalkan kita bicara dengan teman ataupun rekan kerja kita, bisa juga memakai ja arimaseng. Sedangkan dewa arimaseng, nah di sini DH itu dibaca dewa, jadi bukan DH ya, tetapi dewa. Dewa arimaseng biasa digunakan ketika pidato maupun dalam bahasa tulisan.
bahasa tulisan apa ya, misalkan kita sedang membuat karangan atau membuat surat, itu termasuk bahasa tulisan. Langsung saja kita ke contoh kalimatnya. Contoh yang pertama adalah anu kata wa donisang dewa arimaseng. Anu kata yaitu orang itu adalah bukan Tuan Doni. Anu kata itu orang itu dalam bentuk yang sopan ya. Dan yang nomor 2 adalah anu hitoa gakuseja arimaseng. Ini agak geser ya tulisannya gakusenya. Anu hitoa gakuseja arimaseng. Orang itu bukan mahasiswa. Dan contoh yang ketiga adalah watashi wa Indonesia jingja arimaseng. Watashi wa Indonesia jingja arimaseng, yang berarti saya bukan orang Indonesia. Jadi untuk pola yang pertama tadi dia menandakan positif, dan yang kedua adalah pola untuk negatif ya. Langsung saja kita ke pola yang ketiga, yaitu kata benda satu wa, kata benda dua sk. Nah, di sini yang ditekankan adalah partikel k. Partikel K berfungsi untuk apa? Yaitu partikel K digunakan untuk bertanya, dipakai pada akhir kalimat. Jadi walaupun masih ada kata tanya yang lainnya ya, misalkan apa atau yang lainnya, itu tetap menggunakan partikel K dalam akhir kalimat. Nah, contohnya adalah anu kata wa donata desu ka? Anu kata wa donata desu ka? Orang itu siapa? Jadi anu kata di sini adalah orang itu tapi bentuk sopan ya. Siapa di sini juga termasuk sopan karena di sana memakainya donata desu ka. Jadi dia bertanya. Nah, yang nomor 2 yaitu anu hitowa dari desu ka? Anu hitowa dari desu ka? Orang itu siapa? Artinya ya. Nah, di sini adalah dalam bentuk biasa. Kalau tadi pakai anu kata wa donata desu ka, di sini pakai anu hitowa dari desu ka. Nah, di sini lebih biasa ya, atau umum sering digunakan. Dan yang nomor 3 yaitu anata wa gakusei desu ka? Anata wa gakusei desu ka? Nah, di sini untuk bertanya yang artinya Anda apakah seorang mahasiswa? Untuk pertanyaan seperti ini pasti bisa dijawab dengan kalimat positif ataupun dengan kalimat negatif. Nah, misalkan dengan kalimat positif, kita jawab hai gakusei desu, yang berarti ya, saya adalah mahasiswa. Jika bukan seorang mahasiswa, kita jawab dengan iye, tidak, gakusei ja arimaseng, bukan mahasiswa. Nah, itulah tadi partikel K yang digunakan sebagai bertanya ataupun akhiran tanya. Berikutnya kita ke pola yang keempat, yaitu kata benda plus mo. Nah, di sini mo di sini untuk apa? Partikel mo sebagai pengganti wa apabila terdapat predikat yang sama, atau juga bisa diartikan pun atau juga ya. Nah, di sini kita lihat dengan memahami contoh kalimatnya. Contoh yang pertama adalah Mira-san wa kaisain desu. Mira-san wa kaisain desu, yang berarti Tuan Miller adalah karyawan perusahaan. Nah, berikutnya Karina-san mo kaisain desu. Karina-san mo kaisain desu, yang berarti saudari Karina juga atau saudari Karina pun karyawan
perusahaan. Jadi di sini adalah sama ya, sama-sama sebagai karyawan perusahaan. Maka partikel wa-nya digantikan dengan mo. Bagaimana? Apakah sudah mulai memahami tentang partikel mo? Kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Contoh nomor 2 adalah watashi wa Indonesia jin desu. Watashi wa Indonesia jin desu, yang berarti saya adalah orang Indonesia. Nah, berikutnya Doni-san mo Indonesia jin desu. Doni-san mo Indonesia jin desu, yang berarti Tuan Doni pun orang Indonesia. Di sini sama-sama sebagai orang Indonesia. Maka digunakanlah partikel mo untuk yang kalimat berikutnya. Lanjut saja, ini untuk pola yang terakhir, yaitu kata benda 1 no, kata benda 2 des. Nah, di sini partikel no dipakai untuk menghubungkan dua kata benda. Kata benda yang di depan menerangkan kata benda yang di belakang. Jadi kata benda 1 itu menerangkan kata benda 2. Bagaimana? Agak susah dipahamin ya. Langsung saja kita lihat untuk contohnya biar mudah dipahamin. Contoh yang pertama adalah Doni-san wa IMC no sain desu. Doni-san wa IMC no sain desu. Jadi karena kata benda yang pertama adalah IMC no, kata benda kedua adalah saing, karyawan perusahaan, maka artinya adalah saudara Doni adalah karyawan dari IMC. Maka kata benda yang pertama menerangkan kata benda yang kedua. Maka menjadi IMC no saing adalah karyawan dari IMC. Contoh yang kedua adalah Tanaka-san wa eigo no sensei desu. Tanaka-san wa eigo no sensei desu, yang berarti Tuan Tanaka adalah guru bahasa Inggris. Eigo no sensei desu. Jadi kata benda yang pertama adalah eigo, yang berarti bahasa Inggris. No sensei sebagai kata benda yang kedua yang berarti guru, maka guru bahasa Inggris atau guru dari bahasa Inggris. Dan untuk contoh yang ketiga adalah Kimura-san wa Tokyo Daigaku no yakusei desu. Kimura-san wa Tokyo Daigaku no yakusei desu, yang berarti Tuan Kimura adalah mahasiswa dari Universitas Tokyo. Tokyo Daigaku adalah Universitas Tokyo, no dari gakusei desu, mahasiswa, yang berarti mahasiswa dari Universitas Tokyo. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang pola kalimat pada pelajaran 1. Jika kalian rasa channel ini bermanfaat, silakan share, like, serta dukung kami dengan cara subscribe channel ini, yaitu Mainichi Nihongo. Arigatou gozaimasu. Terima kasih, semoga bisa berguna bagi kalian semua.